warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Priani dengan NIM 24 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang predikat, logika predikat. Baiklah, pengantar logika predikat, objek dan sifat. Logika predikat memfokuskan pada objek dan sifat-sifatnya. Objek bisa berupa individu, tempat, atau konsep. Sedangkan sifat-sifatnya adalah karakteristik yang melekat pada objek tersebut. Pernyataan dalam logika predikat mengungkapkan hubungan antara objek dan sifat-sifat. Pernyataan ini dapat diuji. Aplikasi kuantifier universal digunakan untuk menunjukkan generalisasi dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. 3. Contoh A. X, P dalam kurung S berarti untuk semuanya X, P, dan X benar. Objek X mempresentasikan semua objek dalam domain yang dibahas. Sifat P dalam kurung X mewakili sifat yang berlaku untuk semua objek X. Artinya, pernyataan tersebut menyatakan bahwa semua objek dalam domain memiliki sifat P. 4. Kuantifier ekstensial. Pengertian kuantifier ekstensial menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk setidaknya satu objek dalam domain yang dibahas. Contoh, pernyataan X, P dalam kurung X artinya pada setidaknya satu X yang membuat P benar. Aplikasi kuantifier ekstensial digunakan untuk menyatakan keberadaan objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya dari kelompok 1, kelas B. Adapun NIM saya 24 12 10 609. Baik, langsung saja materi yang akan saya bawakan yaitu logika predikat. Logika predikat adalah keterangan yang menjelaskan hubungan atau sifat dari individu dalam suatu pernyataan. Adapun contohnya itu seperti Bowo dan Ratna bersaudara kandung. Individu di sini adalah Bowo dan Ratna, sedangkan predikatnya adalah saudara kandung. Adapun contoh kedua dari logika predikat yaitu Nani adalah ibu dari Ratna. Nani dan Ratna adalah individu dan ibu dari adalah yaitu predikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi proposisional. Baik, definisi fungsi proposisional adalah ekspresi logis yang berisi variabel bebas dan dapat bernilai benar atau salah saat variabel tersebut diganti dengan objek tertentu. Baik, adapun contoh dari fungsi proposisional yaitu misalnya X adalah bilangan genap. Adalah sebuah fungsi proposisional yang bernilai benar jika X diganti dengan angka 2, 4, 6, dan lain-lainnya. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu tentang variabel instansasi. Baik, di sini variabel dalam logika predikat itu seperti X, Y, Z digunakan untuk menunjukkan objek umum tanpa mengikatnya ke individu tertentu. Misalnya seperti dalam pernyataan gajah dalam kurung X punya belalai dalam kurung X. Variabel X itu mempresentasikan setiap individu yang menunjukkan gajah dan memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Amanah, NIM 2412106111, Prodi Sistem Informasi kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kuantor universal, kuantor eksistensial, serta mempredikatkan satu dan naritas objek. Sebelumnya telah dijelaskan materi mengenai pengantar logika predikat, komponen-komponen sintaktik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu kuantor universal, kuantor eksistensial, serta cara mempredikatkan satu dan naritas objek.
Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu kuantor. Kuantor ialah simbol atau operator yang digunakan untuk menyatakan ruang lingkup atau jumlah objek yang memiliki suatu kondisi atau sifat tertentu dalam pernyataan. Selanjutnya, ada dua jenis kuantor-kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Yang pertama, kuantor universal. Kuantor universal di sini merupakan simbol logika yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam suatu domain. Di dalam notasi logika tersebut, kuantor universal biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan simbol A terbalik atau kuantor universal yang berarti semua, setiap, atau seluruh. Baik, di sini kita akan melangkah ke contoh yang pertama, yaitu GX, implikasi BX. Notasi tersebut dapat dibaca, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Tetapi contoh tersebut di sini masih memiliki persoalan yang tersisa, yaitu bagaimana kita membuat notasi yang mampu menunjukkan semua gajah. Karena X-nya itu masih bisa ditafsirkan mungkin saja hanya itu gajah. Maka A terbalik X atau kuantor universal X, GX, implikasi BX. Jadi sekarang kita dapat membaca untuk semua X, jika X seekor gajah maka X mempunyai belalai. Selanjutnya kita melangkah pada contoh yang kedua, yaitu A terbalik X atau kuantor universal X, BX, jika dilihat pada contoh sebelumnya bahwa persoalannya notasinya tidak mampu menunjukkan X-nya bisa ditafsirkan, tetapi pada contoh kedua ini dibaca untuk semua X. X harus belajar dari buku teks. Di sini notasinya belum sempurna karena X-nya belum menunjuk mahasiswa. Maka harus lebih ditegaskan dan sebaiknya ditulis A terbalik X atau kuantor universal MX BX. Jadi kita dapat membaca untuk semua X, jika X adalah mahasiswa, maka X harus belajar dari buku teks. Baik, kita melangkah jenis kuantor yang kedua, yakni kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial di sini memiliki pengertian, yaitu simbol logika yang menyatakan suatu domain yang memenuhi suatu pernyataan tertentu. Kuantor eksistensial biasa disimbolkan dengan E terbalik atau kuantor eksistensial adalah kuantor yang menggunakan kata ada atau kata apa saja yang artinya sama dengan tidak sama atau beberapa. Berikut contohnya, E terbalik X atau kuantor eksistensial PX konjungsi EX, di mana P-nya itu mengganti bilangan prima sedangkan E-nya mengganti genap atau even, sehingga dapat dibaca ada X yang X adalah bilangan prima dan X adalah genap. Kemudian di sini ada materi cara mempredikatkan satu dan naritas objek. Nah, mempredikatkan satu ini memiliki arti bahwa memberikan satu sifat dan predikat pada satu objek. Sedangkan naritas objek memiliki arti suatu bentuk cerita atau uraian tentang suatu objek. Misalkan di dalam contoh tersebut, pertama, Badu seorang mahasiswa. M, B. Jika Badu rajin belajar, maka ia akan lulus. B, implikasi L, B. Yang ketiga, semua rumput berwarna hijau. A terbalik Y, R, Y, implikasi H, Y. Tidak selalu kita harus menggunakan huruf X kecil untuk dijadikan sebuah patokan pada variabel yang umum, tetapi yang penting adalah konsisten. Jadi contoh tersebut
pada yang tertulis tidak boleh ditulis A terbalik Y atau kuantor universal Y R Y H X. Baik, itulah penjelasan materi mengenai jenis-jenis kuantor dan mempredikatkan satu dan naritas objek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang domain penafsiran kuantor dan kuantor ganda. Domain penafsiran kuantor sangat penting untuk menentukan jenis kuantor yang akan digunakan serta mempengaruhi penulisan simbol. Contoh, setiap orang mencintai Yogyakarta dapat ditulis dengan kuantifier universal Y, C dalam kurung Y, J dapat dibaca untuk semua Y mencintai Yogyakarta. Persoalan yang terjadi adalah domain penafsiran seseorang untuk Y bisa berbeda-beda. Ada orang menganggap Y adalah manusia, tapi juga ada menganggap Y adalah hewan ataupun benda lainnya. Nah, domain inilah yang membuat kacau karena Y yang dimaksud adalah manusia. Jadi, penulisan yang benar adalah kuantifier universal Y dalam kurung O dalam kurung Y implikasi C dalam kurung Y, J dapat dibaca untuk semua Y. Jika Y adalah orang, maka Y mencintai Yogyakarta. Atau untuk semua Y, jika Y mempunyai properti berupa O, maka Y membaca relasi C ke J. Untuk menulis simbol yang tepat, memang harus menempatkan terlebih dahulu domain penafsiran, karena sangat mempengaruhi penulisan dan sekaligus menghindari terjadinya ambiguitas. Contoh domain penafsiran pada umumnya antara lain adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bilangan prima, dan bilangan asli, yang nantinya akan menggunakan kuantor universal. Akan tetapi, jika beberapa manusia ataupun satu manusia saja akan memakai kuantor yang berbeda, yakni kuantor eksistensial. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana jika dua kuantor yang berbeda pada satu tulisan simbol yang berasal dari satu pernyataan. Contohnya, setiap orang dicintai oleh seseorang. Dengan notasi simbol pada logika predikat akan ditulis seperti kuantifier universal X dalam kurung kuantifier eksistensial Y, C dalam kurung Y, X, yang dapat dibaca untuk semua Y. Jika Y adalah orang, maka ada Y tertentu, yang Y tersebut juga orang dan Y, X. Nah, ternyata cara pembacaannya lebih sulit dan lebih banyak kekurangannya, yakni Y dan Y seharusnya menunjukkan domain penafsiran yang sama, yaitu orang, dan pada simbol tersebut ternyata dibedakan penulisan lebih baik. Dan jika memakai variabel yang sama, yakni kuantifier universal X dalam kurung O dalam kurung X implikasi kuantifier eksistensial Y dalam kurung O dalam kurung Y konjungsi C dalam kurung Y, X. Cara membacanya sama, tetapi lebih cocok seperti yang diinginkan. Perhatikan pemakaian implikasi dan konjungsi kuantor universal menggunakan perangkai implikasi, sedangkan kuantor eksistensi menggunakan perangkai konjungsi. Sedangkan yang menggunakan angka atau bilangan, contohnya seperti kuantifier universal X dalam kurung kuantifier universal Y, S dalam kurung X, Y. Di atas S dalam kurung X, Y menggantikan X tambah Y sama dengan Y tambah X, sehingga pengkuantoran tersebut dapat dibaca untuk semua bilangan real X dan semua bilangan real Y adalah benar. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Sekarang perhatikan jika pengkuantoran ternyata melibatkan lebih dari satu jenis kuantor. Dengan contoh, dua bilangan apa saja yang dapat dijumlah. Pernyataan di atas sama dengan dalam kurung kuantifier universal X, dalam kurung kuantifier universal Y, dalam kurung kuantifier eksistensial Z, dalam kurung X tambah Y sama dengan Z. Dapat dibaca untuk semua X dan semua Y, maka ada Z tertentu yang merupakan hasil penjumlahan X dengan Y. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kuantifier universal dapat dan kuantifier eksistensial diperlukan seperti perangkat unary, mirip perangkat negasi dan kuantor.
juga memiliki urutan lebih tinggi dibanding perangkat binari. Hubungan antar kuantor sebelumnya telah diubah bahwa terdapat hubungan yang erat antara kuantor universal dan kuantor eksistensi. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan secara matematis dengan memakai suatu pernyataan yang relevan dan mampu menunjukkan hubungan tersebut. Contoh, semua orang tidak kaya dengan mudah dapat ditulis kuantifier universal X (O) X negasi K X. Untuk semua X, jika X adalah orang, maka X tidak kaya. Pernyataan di atas tidak benar, karena setiap negara ada yang kaya tetapi lebih tinggi peningkatan yang miskin. Jadi, dapat diubah pertanyaannya adalah tidak semua orang kaya. Jika pada logika proposisi ada hukum A implikasi B sama dengan negasi A disjungsi B negasi konjungsi B, maka jika pakai pada simbol tersebut akan menjadi O X disamakan A dan K X disamakan B. Menegasikan kuantor pernyataan yang akan digunakan untuk menunjukkan contoh hubungan antara kedua tersebut akan mempergunakan pernyataan sederhana berikut. Contoh, semua mahasiswa ilmu komputer mengambil mata kuliah logika matematika. Pernyataan di atas diubah ke logika predikat dengan menggunakan kuantor universal. Akan terlihat seperti kuantifier universal X K X adalah pernyataan yang berarti X mengambil mata kuliah logika matematika. Jika pernyataan tersebut dinegasikan, maka dapat dibaca tidak semua mahasiswa ilmu komputer mengambil mata kuliah logika matematika. Pernyataan ini sama saja dengan ada mahasiswa ilmu komputer tidak mengambil mata kuliah logika matematika. Perkenalkan, nama saya Talara Sira dengan NIM 241210583. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan kuantor universal dengan dan kuantor eksistensial dengan atau. Kuantor universal mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Sedangkan kuantor eksistensial mengindikasikan bahwa sesuatu kadang-kadang bernilai benar untuk individualnya. Jika ada himpunan bilangan tertentu seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan setiap elemennya adalah bilangan prima, dengan logika predikat dapat ditulis kuantor universal X, Px dengan P adalah bilangan prima. Ini dapat dibaca untuk semua X adalah bilangan prima, atau dapat juga ditulis P2 dan P3 dan P5 dan P7 dan P11 dan P13. Hal di atas juga berarti kuantor universal X, Px ekivalen P2 dan P3 dan P5 dan P7 dan P11 dan P13. Kedua ekspresi tersebut membuat pernyataan yang sama. Kuantor universal X, Px menyatakan bahwa elemen pertama mempunyai properti berupa P, dan elemen kedua mempunyai properti berupa P, dan elemen terakhir juga mempunyai properti berupa P. Jadi, jelas bahwa untuk himpunan bilangan tersebut, pernyataan yang dikuantifikasikan secara universal adalah ekivalen dengan konjungsi yang selalu bertambah. Kuantor X, Px ekivalen dan Ni sama dengan 1, Pxi. Untuk himpunan bilangan tidak tertentu, kuantor akan berhubungan dengan konjungsi yang tidak tertentu. Dengan cara yang sama, kuantor eksistensial berhubungan dengan disjungsi. Sebagai contoh, jika memakai himpunan bilangan yang sama, maka dapat dinyatakan bahwa himpunan tersebut berisi hanya satu elemen genap. Selanjutnya, dapat ditulis kuantor eksistensial X, G, X atau G2 atau G3 atau G5 hingga dengan atau G13 dalam bentuk rumus akan menjadi kuantor eksistensial X, Px ekivalen atau Ni sama dengan 1, Pxi. Untuk himpunan bilangan tidak tertentu, diperlukan disjungsi tidak tertentu pula. Selanjutnya, batasan kuantor.
Terkadang dijumpai proses penguantoran pada lebih dari satu subhimpunan atau subkumpulan dari universe of discourse-nya. Misalkan ada semesta wacana atau objek dalam suatu sistem berupa himpunan seluruh mahasiswa di Indonesia, maka subhimpunannya dapat berupa himpunan mahasiswa di Yogyakarta dan bisa juga subhimpunan mahasiswa Yogyakarta di perguruan tinggi tertentu. Tentu saja hal ini akan memengaruhi pengkuantoran. Diberikan dalam contoh ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebuah singa adalah binatang. Semua singa adalah binatang. Pernyataan kedua, beberapa singa mengaum. Pada pernyataan pertama, jika objek semua singa saja, maka dapat dibacakan jika X adalah singa, maka X adalah binatang. Jadi ekspresinya akan menjadi kuantor universal X, singa X. Jadi ekspresinya menjadi kuantor universal X, jika singa X maka binatang X. Kalau diubah menjadi simbol, ekspresi akan menjadi kuantor universal X, jika A X maka B X. Dengan demikian dapat dibaca semua individual X dengan properti A juga akan memiliki properti B. Pada kalimat kedua, dengan objek semua binatang dapat ditafsirkan ada binatang dan binatang itu singa dan singanya mengaum. Atau secara singkat, X adalah singa dan X mengaum. Maka ekspresinya adalah singa X dan mengaum X. Dengan pernyataan ada beberapa singa mengaum, maka akan ditulis ekspresinya kuantor eksistensial X, singa X dan mengaum X. Jika diubah menjadi simbol ekspresi, kuantor eksistensial X, AX dan BX, sehingga dapat dibaca ada individual X dengan properti A juga memiliki properti B. Jadi, kuantor universal menggunakan perangkai implikasi, sedangkan kuantor eksistensial menggunakan perangkai konjungsi. Contoh jika pemakaian kata hanya singa mengaum. Pernyataan tersebut dapat diubah menjadi logika predikat dengan dibaca yang mengaum hanyalah singa, atau jika ia mengaum maka ia singa. Maka ekspresinya menjadi kuantor universal X, jika mengaum X maka singa X. Diubah menjadi simbol menjadi kuantor universal X, B, jika B X maka A X. Selanjutnya, mengubah pernyataan ke logika predikat. Ada sebuah pernyataan, ada seseorang yang mengenal setiap orang. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama-tama, mengenali termnya yang berupa orang sebagai variabel umum. Selanjutnya, mengubah menjadi pernyataan ada X yang X kenal semua Y. Setelah itu, ubah sebagian demi sebagian menjadi ekspresi logika predikat. Langkah pertama, jadikan potongan pernyataan X kenal Y, maka akan menjadi KXY. Ini masih menjadi variabel bebas karena belum memiliki kontor. Langkah kedua, jadikan potongan pernyataan X kenal semua Y, maka akan menjadi kuantor Y K X Y. Langkah ketiga, jadikan pernyataan ada X yang X kenal semua Y, maka akan menjadi kuantor eksistensial X, kuantor universal Y, K, X, Y. Selesailah perubahan kalimat tersebut menjadi ekspresi logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Anastasia dengan NIM 2412200635.
Saya membacakan materi saya itu pengembangan fungsi proposisi. Perhatikan dengan baik bahwa tujuan pengembangan penulisan simbol dengan logika predikat selalu berhubungan dengan objek-objek. Objek dapat digantikan dengan konstanta individual atau variabel. Jadi, jika ada pernyataan Ratna adalah sekretaris, maka dapat ditulis SR dengan R menggantikan objek atau konstanta individual berupa Ratna. Contoh, rumah-rumah yang bernilai lebih dari 1 miliar adalah mahal. Pernyataan di atas dapat ditulis kuantor universal X H X 1 miliar implikasi M X, tetapi lebih baik ditulis kuantor universal X R X konjungsi H X 1 miliar implikasi M X. Dapat dibaca untuk semua X jika X itu rumah dan berharga lebih 1 miliar, maka X mahal. Variabel terikat dan bebas. Variabel terikat dan bebas telah dibahas saat mendefinisikan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Sebab ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai variabel terikat dan bebas karena pengertiannya akan memengaruhi proses manipulasi yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Contoh, kuantor universal X M X implikasi N X. Pada ekspresi tersebut, variabel X tampak sebanyak 3 kali, dan X di sini disebut variabel yang terikat bound variabel karena X pada kuantor saling mengikat dengan variabel X yang berada pada properti. Kalau variabel tersebut tidak terikat, maka ia disebut variabel bebas, free variable. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.